Salam beriring salam semoga senantiasa tercurah melimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Ibadah yang kita lakukan ini, antum mau berbuat baik apa saja, mau melaksanakan sholat, ya, mau mengeluarkan zakat, mau melakukan hal-hal yang sifatnya itu baik, ya, dan tentu kebaikan itu pasti akan mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah. Gak ada orang berbuat baik kemudian Allah murka sama orang yang berbuat baik, gak ada. Yang ada adalah Allah memberikan fasilitas kepada orang tersebut untuk menjadikan dirinya tambah bahagia. Ya, terkadang orang berbuat baik, dia tidak mendapatkan balasan dari Allah, tapi hatinya senang, hatinya bahagia. Kalau dia benar-benar sadar bahwa balasan dari Allah itu, ya Allah memberikan ketenangan dalam jiwanya. Ya, kadang orang memiliki harta yang banyak tapi pusing. Orang kelihatan pakai mobil mewah, orang kelihatan pakai cincin yang berlian, orang kelihatan pakai jas yang harganya mungkin ratusan juta. Tapi itu hanya secara kasat mata kita melihat dia itu bahagia. Tapi hakikatnya ketika dia tidak menjalankan perintah Allah dengan baik, maka sesungguhnya orang itu adalah orang-orang yang menderita. Ya, dia boleh mengatakan dia bahagia, dia senang karena harta yang berlimpah, tapi sesungguhnya hatinya itu ya tidak menerima kebahagiaan yang dia dapati atau yang dia miliki. Ya, tapi kalau misalkan dia diberikan fasilitas yang begitu mewah, kemudian fasilitas itu dia gunakan sebagai jembatan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya orang melihat dia bahagia yang sesungguhnya, yang hakiki. Ya, apa itu kebahagiaan yang hakiki? Kebahagiaan secara lahir dan batin. Ya, ada orang bahagia cuma lahir saja, batinnya enggak. Nah, itu yang tadi kita contohin. Jas yang mewah, mobil yang mewah, rumah yang mewah, nampak dari luar orang lain melihat bahagia, tapi mereka ternyata tidak bahagia. Tapi kalau bahagia yang sifatnya baik, ya batinnya juga ikut bahagia. Jadi kegembiraan yang ada pada dirinya itu nampak. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna itu, ya ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata kita harus ikhlas mengharap keridhaan Allah. Apa artinya ikhlas? Apa artinya ikhlas? Memurnikan niat, ya, memurnikan niat dalam melakukan segala macam aspek kebaikan itu untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak mengotori diri kita di dalam beramal. Bagaimana cara tidak mengotori diri kita? Kita beramal kemudian mau dilihat orang. Kita bekerja supaya mau dipuji dan disanjung orang. Nah, ini nggak boleh. Kalian pergi ibadah ke masjid, oh ya supaya dilihat sama pengurus masjid kita rajin. Nah, ini nggak benar. Ya, jadi memang benar-benar memurnikan niat, ya, memurnikan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan konsep yang definisinya seperti demikian, maka pengesahan Allah itu yang kita lakukan akan memberikan hasil yang maksimal. Ingat,
akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi kalau kita bicara amal, kita berbicara tentang masalah kebaikan yang setiap hari kita lakukan, baca Quran, pergi ngaji, ya, kemudian pergi sholat, kita puasa yang saat sekarang ini 2 hari ini kita lakukan, itu diterima di sisi Allah karena apa? Ikhlas, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa ma umiru, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan kepada kalian illa kecuali liya'budullah, menyembah kepada Allah, mukhlisin, dengan ikhlas, mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala. Lahuddin, mana lahuddin? Ya, untuk menjalankan aspek yang ada dalam agama kita juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, Abu Umamah itu berkata, ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu dia datang tidak hanya sekedar dia datang, ya, dia datang menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, katakan kepadaku, saya ulang lagi, dia katakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang seseorang yang berperang demi mencari pahala dan nama. Apa yang ia dapatkan? Jadi ada orang datang, lantas dia bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ada orang yang dia mau berperang, tapi dia berperang itu demi mencari pahala dan nama. Maksudnya itu ya dia ingin mendapatkan pahala, kemudian dia ingin namanya itu disanjung atau dipuji, ya, dihormati, diangkat-angkat. Oh ya, si fulan ini luar biasa kalau perang begini. Ya, setiap kali perang kalau dia ada pasti menang. Setiap kali perang kalau dia tampil membela peperangan itu pasti dia menang. Dia hebat, dia mantap, dia bagus, dan seterusnya dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang datang berperang kemudian dia ingin mendapatkan pahala dan dia ingin mendapatkan nama atas peperangan itu, maka orang itu tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan ini dari Abu Umamah ini itu ditanya bukan 1 kali, ya. Ternyata ditanya 3 kali. Ditanya 3 kali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tetap menjawab pertanyaannya itu dengan mengatakan dia tidak mendapatkan apa-apa dari peperangan yang dia lakukan. Ya, kenapa? Asbab tadi, dia berperang hanya untuk mau mendapatkan pahala, kemudian ingin namanya disebut, ya. Jadi maksudnya itu namanya ingin diingat orang, ya. Seperti kalian di sini, ya. Kalian datang kemudian belajar, lantas pulang ke kampung, tiba-tiba kalian yang paling pintar di orang-orang kampung sana. Ya sudah pintar datang ke kampung, kemudian sama orang-orang di kampung dipuji, akhirnya ya sia-sia. Semua sia-sia. Kenapa? Karena ya antum ingin mendapatkan sanjungan aja, pujian aja.
ternyata ilmu yang antum pelajari tidak memberikan manfaat. Ya. Jadi kesimpulan sederhana yang kita ambil di kesempatan yang sangat sedikit ini adalah apapun yang kita lakukan, baik itu hubungannya dengan hablum minallah, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minan nas, kita dengan sesama manusia, maka kedepankan apa yang kita lakukan itu ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ikhlas? Ya tadi kita sudah jelas mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Umamah, bahwa ada orang datang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu dengan orang yang dia mau ikut berperang, tapi keikutsertaan dia dalam berperang itu hanya untuk mau mendapatkan pahala dan mencari nama. Maka Nabi jawab sama dia apa? Ya, orang itu ya, walaupun dia sudah mengeluarkan tenaga, ini bahasa kita ya, sekuat-kuatnya dia mengeluarkan tenaga, kemudian beberapa kali dia ikut perperangan, walaupun dia menang, maka dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, pertanyaan ini diulang Abu Umamah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memberikan ketegasan kepada kita sebanyak 3 kali. Tapi tetap Nabi berprinsip bahwa orang yang mau melakukan sesuatu, ketika dia itu ingin mendapatkan pahala dan dia itu ingin mendapatkan sanjungan pujian, maka kalau dia niatnya tidak benar, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi apa yang harus dia lakukan? Ya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lantas kemudian dia mau riya dalam melakukan amal. Maka dengan kondisi keriaannya itu menggugurkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Nah, contoh ini memberikan inspirasi kepada kita semua yang ada di sini. Sekecil apapun tugas yang diberikan kepada kita, kalau kita ikhlas, insya Allah itu akan mendatangkan pahala kepada kita. Tapi ingat, kebiasaan kita terkadang dalam hati kecil kita ini merongrong, ya. Ketika dikasih tugas, mukanya senyum, tapi hatinya ya kayak tidak semangat, ya, kayak tidak mau, kayak tidak suka dengan apa yang disampaikan. Maka kedepankan pikiran positif kita untuk selalu menerjemahkan perintah yang disampaikan kepada kita. Ya, kalau diperintah ketika kita malas, ingat, oh perintah ini baik, saya harus ikhlas supaya mendapatkan pahala. Karena kalau tidak ikhlas, kau sudah capek, tidak pula mendapatkan pahala. Jadi lebih baik ikhlas, sehingga capek itu menghasilkan pahala. Nah, saya kira itu pembahasan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Jadi ukuran ibadah kita tergantung niat. Ya, tergantung niat kita. Tadi kita bicara niat Allah terus. Ya, sampai diulang-ulang Abu Umamah berkata, masih pikiran lain terus. Ya, jadi ukuran ibadah kita, amalia kita tergantung pada Nah, kalau niat baik ya udah baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw alaihi. Jadi sudah jelas ya, kadar pahala itu akan kita dapatkan kembali kepada niat kita masing-masing. Apapun yang kalian lakukan, ikhlas mengharap keridhaan Allah, maka hasilnya akan memberikan kebahagiaan kepada diri kalian.